Kita lakukan tes kapasitas baterai. Posisi penuh 12,5 volt. Kita reset terlebih dahulu. Untuk nilai energi yang sudah terpakai kita nolkan, 0 WH. Lalu capacity AH nya juga kita nolkan. Dan yang terakhir running time nya kita nolkan. Pencet 3 detik, arahkan ke running time, pencet 3 detik sampai 0. Oke. Saya uji kapasitas baterai karena sebelumnya saya tes beban dengan beban 700 sampai 800 watt, hanya bertahan mungkin 10 menit ya, sampai akhirnya protek, untuk memastikan apakah baterainya ataukah inverternya. Inverter dinyalakan. Power terpakai 365 watt. Ini adalah beban water heater. Arus konsumsi 30 ampere. Dan kapasitas akan berjalan seiring penggunaan. Dan tegangan baterai 11,7 volt, sedikit drop karena bebannya cukup besar. Ya, ini tadi lupa, harusnya dibuka ya. Dan inverter mengalami fault atau protek pada pemakaian baterai sebesar 75,6 Ah dari total kapasitas 85 Ah, atau pemakaian energi sebesar 791 watt hours. Jadi di posisi ini sebenarnya baterainya masih ada isinya, hanya saja untuk inverter ini cut off di 9 volt, sedangkan dengan baterai Li-ion dengan rangkaian 3 seri atau 3S ini masih menyimpan cukup energi yang tersisa, hanya saja inverternya cut off. Sebenarnya lebih cocok menggunakan baterai level 4 ya, karena tegangannya range tegangannya sama seperti aki, yaitu 14 sampai 11 volt, sehingga inverter tidak akan cut off. Dan ini saya nyalakan kembali untuk meneruskan tes kapasitas baterai dengan saya turunkan bebannya dengan dimmer. Saya jadikan 100 watt supaya drop tegangannya tidak terlalu rendah. Nah, ini masih running. Apakah bisa mencapai 85 Ah sesuai kapasitas yang tercantum di baterainya? Kita lihat saja.
Jadi ini sudah running hampir 3 jam ya, 2 jam 52 menit. Dan di kapasitas terpakai 81 Ah, ini inverter benar-benar fault, sudah tidak bisa dihidupkan lagi karena tegangan baterainya 9,6 volt. Idealnya ya di tegangan 10 volt minimal untuk inverter ini. Jadi inverter mengalami protek ya, karena mendeteksi tegangan baterai di bawah batas minimal atau istilahnya low voltage protection. Dan ini sebenarnya ada plus minusnya, yaitu minusnya adalah kapasitas baterai tidak bisa terpakai sepenuhnya karena sisa baterai di persentase akhir tidak bisa terpakai karena inverter sudah protek. Namun sisi baiknya adalah baterai menjadi tidak terkuras sampai benar-benar habis sehingga baterainya menjadi lebih awet. Dan sekarang saya akan cas kembali, saya nolkan watt hours-nya atau energinya, kemudian capacity dan running time-nya saya nolkan semua. Kita akan tes untuk cas kembali. Di sini daya masuk dari charger terpantau 276 watt dengan arus 26 ampere dan berangsur-angsur naik seiring dengan bertambahnya voltase baterai sampai pada daya sekitar 300 watt. Kita akan lihat berapa lama proses pengecasannya hingga penuh. Dan setelah running 3 jam 25 menit, power menurun menjadi 173 watt dengan arus 13,7 ampere. Ini artinya baterai sudah mendekati penuh, tegangan di 12,6. Nanti semakin penuh atau ketika sudah penuh, arusnya akan mendekati 0 dan powernya mendekati 0 juga. Di sini sudah saya buatkan kabel jumper untuk starter dari kabel tembaga dan jepit buaya, kabel 6 pili dengan konektor XT60. Pastikan jepit buaya ini tidak saling bersentuhan karena di mode ini tidak ada proteksi. Jadi saya bypass dari BMS karena pada saat cranking arus yang ditarik bisa mendekati 200 ampere sehingga BMS tidak akan mampu. Sedangkan untuk kabel yang satunya ini adalah charger dari elektromobil, sudah saya buatkan juga pakai XT60. Dan jangan khawatir tidak akan tertukar dengan jumper starter karena berbeda male female-nya. Untuk lampu saklarnya ada di luar,
sehingga bisa digunakan langsung tanpa harus buka tutup dari boxnya. Cukup terang dan tidak melalui MCB ya, jadi saya gunakan fuse sehingga tidak perlu mengaktifkan MCB nya atau membuka boxnya, lampu bisa langsung digunakan dan konsumsinya kecil sekali, hanya 1, sekian watt untuk 2 buah lampu. Sedangkan untuk fan atau kipasnya ini akan nyala bersamaan dengan MCB utama di on kan ataupun ketika dicas. Di sini arusnya sudah menurun lagi, tinggal 9 ampere di daya 113 watt. Dan untuk fitur charger USB kita akan coba. Di sini sudah dilengkapi dengan voltmeter dan 2 slot untuk USB 2,1 ampere masing-masing. Kita tes. Dan masuk chargernya, arusnya masuk. Sekarang lanjut kita tes untuk fungsi dari lighternya, lighter output. Nah, di sini saya ada pompa mini 50 watt. Kita coba. Bisa ya. Untuk fitur jumper starter saya tidak bisa demokan karena tidak ada bahan untuk tes. Kebetulan aki di mobil kondisinya masih bagus. Dan untuk input dari solar panel di pojokan sini saya menggunakan konektor MC4 standar untuk solar panel, jadi tinggal ditancap kalau menggunakan solar panelnya. Biasanya solar panel sudah ada MC4 nya. Power charging sudah 53 watt, semakin mengecil dan kapasitas didapat 80 Ah. Dan saat powernya benar-benar mendekati 0, maka kapasitasnya akan setara dengan saat pemakaian tadi, yaitu 81 Ah. Jadi ada sekitar 5 Ah yang tidak terpakai.